Presiden Prabowo bertolak menuju Arab Saudi. Kemendikdasmen resmi meluncurkan gerakan 1000 APS SMK berdaya. Bendera Prabowo terjun payung di langit Monas. BNN musnahkan 592,85 kg dan 471 butir berbagai jenis narkotika. Guatemala singkirkan Kanada lewat adu penalti. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Usai menghadiri HUT Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ini nantinya akan membahas mengenai penyelenggaraan haji. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ini dikabarkan akan membahas perihal penyelenggaraan haji. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut menghadiri pelepasan Presiden Prabowo Subianto menuju Arab Saudi. Prasetyo menyebut kedua pemimpin negara nantinya akan saling memberikan masukan sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan haji yang akan datang. Adapun setelah melakukan lawatan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak menuju negara Brazil untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang digelar pada 6 hingga 8 Juli mendatang. Ya, baru saja kan kita sama-sama menyaksikan Bapak Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan beliau kunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah. Gitu. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri BRICS di Brasil. Tentunya kan kita bicaranya bukan puas tidak puas ya, pasti masih ada catatan-catatan untuk terus kita perbaiki ke depan. Kemarin dari teman-teman tim pengawas haji DPR juga memberikan masukan, kemudian dari pemerintah Arab Saudi juga memberikan masukan. Kita sendiri, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga memiliki catatan-catatan yang kita menyadari bahwa pelaksanaan haji masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya ini waktunya tepat sekali, ya, selesai penyelenggaraan haji, Bapak Presiden mendapatkan undangan, beliau kemudian secara waktu bertepatan dengan agenda ke BRICS. Ya, dalam rangkaian ini bisa beliau menghadiri undangan dari pemerintah Arab Saudi sekaligus untuk segera mungkin kita mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan supaya jauh lebih baik lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Jeddah untuk kunjungan resmi ke Arab Saudi dan disambut oleh pejabat Arab Saudi serta diaspora Indonesia. Agenda utama kunjungan mencakup peningkatan kerjasama haji dan perlindungan WNI di Arab Saudi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa sekitar pukul 21:12 waktu setempat dalam rangka kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, termasuk Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, Wali Kota Jeddah, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Usai penyambutan di bandara, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat yang menginap. Di sana ia disambut hangat oleh jajaran pejabat pemerintah Indonesia, masyarakat, serta pelajar Indonesia yang tinggal di Jeddah. Turut hadir menyambut antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini bertujuan mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta pelindungan jemaah dan warga negara Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prabowo juga disambut hangat oleh anak-anak WNI di Jeddah yang melambaikan bendera dan menyambutnya dengan antusias. Momen tersebut diisi dengan sapaan hangat Prabowo kepada para pelajar dan harapan agar mereka terus semangat belajar. Suasana hangat menyambut Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025. Terlihat anak-anak sekolah dasar WNI dengan antusias melambaikan bendera dan meneriakkan sambutan hangat di lobi hotel, membuat suasana formal berubah menjadi penuh kehangatan. Prabowo menyapa dan berfoto bersama para pelajar, serta menyampaikan pesan sederhana agar mereka belajar dengan baik. Momen ini juga diwarnai perkenalan seorang siswa yang orang tuanya bekerja di KBRI. Nama saya Amjad Alpan Al-Syarawi, Pak. Orang tuamu kerja di mana? Di KJRI, Pak. Selain pelajar dan masyarakat, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut hadir menyambut Presiden, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Investasi. Kunjungan ini bukan hanya diplomatik, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara pemimpin dan warga Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wisma Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin 30 Juni 2025. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai bentuk dukungan agar Danantara dapat menjadi pengelola kekayaan negara yang andal. Berkantor di sini dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 30 Juni 2025. Peresmian Wisma Danantara yang bertempat di Jalan Gatot Subroto itu dilakukan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wisma Danantara yang kini menjadi kantor Sovereign Wealth Fund ini dulunya merupakan Plaza Mandiri yang merupakan aset PT Bank Mandiri Tbk. Dalam peresmian itu Prabowo turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Roslani, COO Danantara Doni Oskaria, CIO Danantara Pandu Syahrir, Dewan Pengawas Danantara Mulia Manhadat. Selain itu sejumlah menteri juga turut hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kantor ini adalah arahan langsung dan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kami Danantara Indonesia berkantor di sini. Dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara, dunia usaha, akademia, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam waktu 4 bulan sejak di launching langsung oleh Bapak Presiden, kurang lebih ada 7 miliar dolar kerjasama yang sudah terjalin. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dengan keberadaan Danantara yang sekarang mempunyai dampak yang kami meyakini sangat besar, sangat positif pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Danantara dapat terus berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, maskapai plat merah PT Garuda Indonesia Tbk tengah memasuki babak baru transformasi menyeluruh. Setelah merombak hampir seluruh jajaran dan direksi serta komisaris, kini Persero yang berada di bawah naungan Danantara mengadakan kick-off meeting. Meeting yang dilakukan bersama COO Danantara Doni Oskaria langsung dilakukan pada Selasa 1 Juli 2025, tepat 1 hari setelah rapat umum pemegang saham dilakukan.
Chief Operating Officer COO Danantara Doni Oskaria menghadiri kick-off meeting bersama jajaran dan Komisaris PT Garuda Indonesia yang baru pada Selasa 1 Juli 2025. Didampingi oleh Managing Director Bisnis 3, Operation Holding Febriani Edi, mendiskusikan mengenai transformasi baru yang menyeluruh. Sebagai persero yang berada di bawah naungan Danantara Asset Management memberikan pinjaman kepada PT Garuda Indonesia sebesar 450 juta miliar US dollar atau 6,65 triliun rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk transformasi baru, mencakup target perbaikan kinerja, mulai dari ekspansi rute penerbangan, penambahan jumlah armada, hingga pengembangan ekosistem layanan dan peningkatan kualitas operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa nama-nama calon duta besar RI untuk negara sahabat sudah masuk ke pimpinan DPR hari ini. Dirinya mengatakan nantinya nama-nama calon dubes tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilakukan fit and proper test. Pemerintah kini telah menyerahkan nama-nama calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dibenarkan langsung oleh anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TB mengatakan bahwa nantinya nama-nama tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 DPR untuk dilakukan fit and proper test. Kendati demikian, dirinya menjelaskan fit and proper test yang dilakukan hanya bersifat mendengarkan pendapat, sekaligus pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang akan ditempatkan. Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya, tapi kami belum tahu persis siapa saja, ya. Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. Tetapi bukan tes, ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju, dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus, tidak. Jadi bukan tes, ya, begitu. Ya, ya ada. Terutama negara-negara yang pertama sekarang ini secara geopolitik, ya, misalnya urusan Timur Tengah itu harus mendapatkan fokus. Nah, kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu, ya, soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat. Begitu, ya. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Berikutnya dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa APBN tahun anggaran 2024 terbilang aman, bahkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP di tengah kondisi konflik perang. Perolehan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali diperoleh dengan hasil penilaian terbaik, sebab mencerminkan komitmen akuntabilitas dan transparansi. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Setelah terjadinya defisit APBN pada tahun anggaran 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mensyukuri diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dicapainya WTP tersebut patut diapresiasi karena masih bisa diperoleh di tengah kondisi konflik perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung selesai sejak tahun 2022, hingga perang di Timur Tengah dan konflik militer di Laut Merah, di mana dinamika-dinamika tersebut dapat mengganggu rantai pasok internasional. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK
atas kerjasama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif di dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada tahun anggaran 2024, pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari Jakarta, Zuliandri, juru kamera Dava Rizkiano, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi warga negara Brazil Juliana Marins yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Penghargaan diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi WNA Brazil yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Menhub mengatakan kejadian ini memberikan berbagai pelajaran, salah satunya yakni pentingnya rasa kemanusiaan. Sebab menurutnya rasa kemanusiaan tidak hanya mengatasi ketakutan dan mengalahkan rintangan, namun juga mengatasi suku, agama, dan warga negara. Karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Agam dan kawan-kawan menjadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Indonesia. Dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada 103 orang yang tergabung dalam tim dari Basarnas, kepolisian, dari Damkar, dari relawan, tentu teman-teman di Balai Taman Nasional Rinjani. Hal ini mengajarkan kepada kita, pertama, kemanusiaan itu mengatasi segalanya. Kemanusiaan itu mengatasi latar belakang suku, agama, bahkan warga negara, bahkan mengatasi takutan dan mengalahkan rintangan-rintangan yang tidak sederhana. Dan itu dibuktikan. Bapak-bapak sekalian, dan kalau itu saya angkat topi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa negara kita ini memiliki modal sosial, yaitu kerelawanan. Basarnas kita luar biasa, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tetapi dengan rentang dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, dan oleh karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Bang Agam dan kawan-kawan jadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Republik ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Diketahui penghargaan diberikan kepada 103 petugas tim SAR gabungan dan relawan Gunung Rinjani. Pemberian penghargaan ini diwakili 15 orang termasuk Agam Rinjani yang viral karena aksinya dan kisah heroiknya saat proses evakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, mahasiswa S3 Universitas Ahlul Bait Taheran, Iran, Shadia akhirnya tiba di rumahnya dan bertemu dengan keluarga setelah 5 tahun tidak bertemu lantaran kuliah di Taheran, Iran. Ia bersama sejumlah WNI lainnya dievakuasi pemerintah Indonesia melalui Azerbaijan dan terbang dari Qatar ke Indonesia. Saida berusia 31 tahun tengah menikmati makan bersama keluarga besarnya di Desa Bojong, Kecamatan Nancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saida baru tiba di rumahnya ini Selasa dini hari. Ia terlihat sangat senang saat menikmati makanan kesukaannya, yaitu sayur asam dan ikan asin plus sambal lalap, masakan ibunda tercintanya, Ibu Maryama, setelah 5 tahun tidak bertemu keluarganya. Selasa siang ia bisa bertemu dengan paman, bibi, dan semua keluarganya makan bersama setelah istirahat lantaran tiba di rumahnya Selasa dini hari jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Saida adalah salah satu WNI yang ikut dalam rombongan kloter akhir tahap pertama evakuasi WNI dari Iran pasca konflik bersenjata dengan menyerang Zionis Israel menggunakan rudal hipersonik yang memporak-porandakan wilayah Israel. Saya pulang sekitar jam 21.40 sampai Bandung. Dari Bandara Doha, Qatar, terus ke Jakarta. Kenapa ke Qatar, Mbak? Nggak Qatar. Kenapa? Saya ngikutin. Oh, dievakuasi oleh pemerintah. Dievakuasi oleh pemerintah, jadi ngikutin pemerintah, KBRI. Bagi kloter-kloter, ada yang kloternya Garuda sama Qatar Garuda, terus Turkis. Tapi karena saya bagiannya tuh Garuda sama Qatar, nah Garuda sendiri tuh masih belum membuka penerbangan maskapai, akhirnya ya udah jadinya
Ditunggu sampai berapa hari ya, dari hari yang harus kita berangkat itu hari Rabu ditunda sampai hari Sabtu 3 hari. Soalnya karena memang Iran sendiri menyerang Qatar dan penerbangan di Qatar itu ditutup akhirnya. Jadi kita di hotel selama Kamis, Jumat, Sabtu lagi melayani. Enggak, alhamdulillah. Cemasan enggak sih, karena memang sudah aman dan alhamdulillah juga KBRI terus dari KBRI Baku, PWRI juga semuanya fasilitasi antar jemput bandara, kemudian juga sangat-sangat membantu ya, dan siaga juga. Saidar rencananya akan melakukan studi lanjutan dengan melakukan penelitian di Indonesia dan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktornya. Syahida meraih gelar S1 dan S2-nya di UIN Syaif Hidayatullah Jakarta. Lalu ia mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo, yang menegaskan pentingnya kebangkitan masyarakat melalui semangat pemberdayaan sosial. Agus Jabo menilai bahwa PSM atau pekerja sosial masyarakat sangat luar biasa, di mana mereka bukan sekedar relawan, melainkan pelopor kebangkitan masyarakat. Bakti sosial di dalam rangka menyambut hari ulang tahun PSM yang ke-50. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo dalam peringatan 50 tahun lahirnya Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM di Kelurahan Kembang, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 30 Juni 2025. Lebih dari 1.100 PSM dari seluruh Indonesia hadir memeriahkan peringatan emas ini bersama 78 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari DIY dan 38 dari Jawa Tengah. Agus Jabo mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa cita-cita bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, damai, dan sejahtera. Menurutnya, PSM harus jadi motor perubahan, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek bantuan, tapi sebagai subjek aktif pembangunan. Peringatan ini juga diisi dengan berbagai aksi nyata, diantaranya kerja bakti membersihkan saluran irigasi sepanjang 850 meter dari Kali Bawang ke Kali Songgo yang dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Kerja bakti membersihkan kali, karena Pak Presiden mengatakan banyak saudara-saudara kita yang sakit karena faktor sanitasi, ya, lingkungannya tidak bersih, tidak sehat, rumahnya tidak bersih, kemudian dapurnya, kamar mandinya, WC-nya gitu loh. Nah, kita bersama PSM, ya, Kemensos akan mempelopori kerja-kerja bakti sosial untuk membersihkan sanitasi. Kerja bakti ini melibatkan lebih dari 500 orang, terdiri dari unsur PSM, TKSK, SDM PKH, pendamping rehabilitasi sosial, perangkat daerah, dan masyarakat umum. Melalui kerja bakti ini diharapkan kualitas air irigasi di Kelurahan Kembang meningkat, mendukung hasil bumi pertanian dan perikanan, serta memperkuat kohesi sosial dan kepedulian lingkungan antar warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya melalui program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Peluncuran program ini merupakan awal untuk membangun masa depan generasi Indonesia yang produktif, mandiri, dan mampu berdaya saing. 3, 2, 1. Bertempat di Jakarta pada Senin 30 Juni 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 1000 anak putus sekolah SMK berdaya melalui program pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan wirausaha. Mengusung tema Kembali Berdaya, Kembali Bermakna. Program ini menjadi bentuk konkret kolaborasi strategis antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta lembaga kursus dan pelatihan dalam mendorong anak putus sekolah atau APS pada jenjang SMK untuk mengikuti kursus dan pelatihan melalui program pendidikan kecakapan kerja atau PKK dan pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW. Dengan pendidikan bermutu untuk semua itu, dalam program kami tidak semuanya harus sekolah formal, tapi semua harus belajar
belajar di kursus-kursus pelatihan-pelatihan, penyetaraan, itu semuanya adalah proses learning. Dan semua kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena dunia ini berubah, dunia berkembang, maka kita pun harus mengikuti perubahan itu dengan keterampilan dan ilmu yang terus kita tingkatkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menuturkan bahwa gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, tapi juga untuk menjawab tantangan pengangguran melalui peningkatan sumber daya manusia. Gerakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjawab tantangan pengangguran melalui penciptaan SDM yang kompeten dan mandiri, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Sementara itu, sejumlah penerima manfaat program ini menyampaikan harapannya terhadap gerakan ini untuk terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Karena bagi mereka yang putus sekolah, bisa diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berikutnya dari Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran Menteri Pariwisata tentang libur sekolah 2025 dan mengimbau agar pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata dapat menghadirkan wisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Dalam kunjungannya, Wamenpar Niluh Puspa didampingi Bupati Lumajang, Insinyur Indah Ambarawati, dan sejumlah jajaran Forkopimda Lumajang lainnya. Sesampainya di gardu pandang utama, Wamenpar tampak terpesona menyaksikan panorama megah air terjun Tumpak Sewu yang kerap dijuluki Niagaranya Indonesia, karena keindahan dan kemegahannya yang menyerupai air terjun Niagara di Amerika Utara. Niluh bercerita salah satu yang membuatnya datang ke Tumpak Sewu adalah banyaknya pesan yang masuk diterimanya tentang pungutan liar atau pungli di Tumpak Sewu. Bulan lalu masalah tiket ganda atau pungli sudah diselesaikan. Kini wisatawan yang datang ke Tumpak Sewu hanya perlu membayar 1 tiket saja. Tiket itu pun bisa dibeli melalui loket di Kabupaten Lumajang maupun di Kabupaten Malang. Sebagai informasi, air terjun Tumpak Sewu berada di perbatasan antara Kabupaten Majang dan Kabupaten Lumajang. Air terjun yang berasal dari aliran Sungai Glidik yang membelah 2 kabupaten ini. Di Lumajang, air terjun ini dinamakan Tumpak Sewu, sedangkan warga Kabupaten Malang menyebutnya dengan Coban Sewu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrafiq melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jakarta Utara untuk meninjau langsung pelaksanaan roadmap pengelolaan sampah perkotaan. Kunjungan ini menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai langkah strategis menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Di tengah komitmen nasional untuk mengurangi sampah 30% dan menangani 70% sampah pada tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kunjungan ini diawali di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dilanjutkan ke RW 05 Kelurahan Sunter Agung, wilayah yang dikenal aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menteri LHK berdiskusi langsung dengan para pemangku kepentingan, membahas strategi teknis serta penataan lapangan dalam pengelolaan sampah wilayah perkotaan, mulai dari integrasi bank sampah, pengomposan, hingga digitalisasi data persampahan. Menteri LHK juga meninjau berbagai aktivitas warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pemanfaatan komposter rumah tangga, budidaya maggot, hingga pengelolaan bank sampah dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Kita Jakarta Utara paling tidak di bulan Juli ini harus selesai sudah pilah-pilih sampahnya, karena sudah ada rorotan. Rorotannya sudah ada. Kalau yang lain mungkin masih mikir, kalau rorotan sudah ada, maka semua sampah yang terpilah, yang tidak ada organiknya, dan terus anorganik, kita akan larikan ke rorotan. Selesai sudah. Jadi Jakarta mudah-mudahan 1 bulan ini semuanya bekerja keras. Saya akan menjamin itu. Saya setiap hari sepanjang mungkin pagi hari sebelum kantor saya akan mampir ke Jakarta Utara. Dan dia mungkin lurah ini. Kalau lurahnya nggak kerja, saya akan lapor ke Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun Pak Gubernur. Kalau nggak ada ya saya gunakan penegakan hukum. Jadi itu saja. Pokoknya yang penting kita kerja keras bersama. RW 05 Sunter Agung memang menjadi wilayah percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat. Menteri pun mengapresiasi komitmen warga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun lingkungan bersih dan sehat melalui aksi kolektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, DPR menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam rapat tersebut membahas beberapa agenda seperti penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2024 hingga penetapan mitra kerja dan antara. DPR menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir serta dihadiri 398 anggota parlemen. Adapun pembahasan paripurna tersebut penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2024, tanggapan pemerintah terhadap kerangka ekonomi 2 dan kebijakan fiskal RAPBN. Selain itu juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas usul rencana peraturan DPR tentang rencana strategis hingga penetapan mitra kerjasama dan antara. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 30 Juni 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Kedua, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF RAPBN 2026. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap usul rancangan peraturan DPR RI tentang Renstra DPR RI tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan di Sub Surabaya dan jajaran instansi terkait melakukan sosialisasi penerapan jam malam pada anak di bawah 18 tahun. Kebijakan ini resmi dimulai pada 1 Juli 2025 dan akan diadakan sweeping bagi anak yang melewati batas jam malam, yaitu di atas pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sosialisasi penerapan jam malam anak dilakukan oleh petugas gabungan Dinas Perhubungan Surabaya dan jajaran instansi terkait. Penerapan jam malam pada anak ini akan diberlakukan pada anak usia di bawah 18 tahun. Kebijakan ini resmi dimulai pada 1 Juli 2025 dan akan diadakan sweeping bagi anak yang masih keluyuran dan yang melewati batas jam malam, yaitu di atas pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya bagi anak yang terjaring sweeping akan dilakukan pembinaan atau mengikuti program rumah perubahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menkomdigi, Mutia Hafid yang menyerahkan bantuan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di Yogyakarta guna dukung pendidikan digital. Program ini akan diluncurkan Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyerahkan bantuan layanan internet cepat untuk 2 sekolah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta. Sekolah rakyat Kabupaten Sleman mendapat internet 200 Mbps untuk 200 siswa dari 5 kabupaten kota, sementara sekolah rakyat Kabupaten Bantul menerima 100 Mbps untuk 75 siswa. Bantuan ini diterima oleh Sekjen Kementerian Sosial di Sleman sebagai bagian dari sinergi antar kementerian mendukung pendidikan inklusif berbasis digital. Mutia menyatakan program ini adalah amanah dari Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari komitmen transformasi digital nasional untuk memastikan akses pendidikan teknologi bagi anak-anak rentan. Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Satu,
target awal 100 dari Pak Presiden kemudian naik jadi 200. Proses rekrutmen sudah selesai. Hari ini kita juga akan memberikan arahan kepada para orang tua dan juga anak-anak. Teman-teman tadi sudah lihat fasilitasnya, insya Allah semuanya sudah siap untuk tahun ajaran yang akan segera dimulai. Program Sekolah Rakyat akan diluncurkan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2025. Menkom Diki didampingi jajaran kementerian memastikan dukungan teknis infrastruktur digital terus dimonitor agar sekolah dapat beroperasi sebagai smart school dengan layanan internet yang memadai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Layanan Kesehatan pada 30 Juni 2025. Hal ini merupakan sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Layanan Kesehatan, sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek menuturkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketimpangan jumlah dan sebaran dokter serta tenaga kesehatan. Hal ini dinilai bukan masalah satu lembaga saja, dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan. Mendikti-Saintek meyakini bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi yang terhubung langsung dengan sistem layanan kesehatan dan industri medis nasional. Komite ini akan mempercepat pembukaan program studi spesialis, menyederhanakan regulasi yang menghambat, serta mendorong riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bagaimana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga menyampaikan pentingnya kita meningkatkan kualitas, pentingnya kita juga meningkatkan jumlah, dan pentingnya kita juga meningkatkan distribusi dokter-dokter yang ada di Indonesia sehingga layanan kesehatan bisa dirasakan seluruhnya oleh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, tanpa membeda-bedakan lokasi di mana masyarakat itu tinggal. Penandatanganan keputusan bersama dan peluncuran komite bersama kedua kementerian ini diselenggarakan di Geraha Dikti-Saintek Jakarta. Lebih lanjut, Mendikti-Saintek mengajak seluruh pihak terkait untuk menghilangkan ego sektoral, satukan langkah, dan wujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berdampak. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Kementerian Perdagangan atau Kemendak terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menembus pasar global melalui berbagai inovasi, termasuk ekspor lewat platform seperti Shopee. Untuk itu, Kemendak telah menyiapkan berbagai instrumen untuk memudahkan UMKM dalam menembus pasar global. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia kini mendapatkan kendali lebih besar dalam mengekspor produknya ke luar negeri. Shopee Indonesia bersama Kementerian Perdagangan RI resmi meluncurkan program Ekspor Fleksi, sebuah skema ekspor digital baru yang dirancang untuk memberikan keleluasaan lebih besar bagi UMKM dalam mengelola bisnis di pasar internasional. Melalui program ini, penjual dapat menetapkan harga produk, menentukan margin keuntungan, hingga menjalankan strategi promosi dan kampanye secara mandiri di toko luar negeri. Shopee juga menyediakan akses langsung ke sub-akun toko luar negeri melalui seller center untuk mempermudah pengelolaan lintas negara. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengapresiasi inisiatif ini dan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong ekspor UMKM. Program yang dikembangkan Shopee ini sejalan juga dengan program pemerintah, dengan target pemerintah yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ini lebih banyak memberikan kemudahan bagi UMKM. UMKM punya banyak pilihan, mau ekspor melalui Shopee yang membuat gampang, secara konvensional ya silakan, mau ikut program apa aja silakan, yang penting bisa ekspor ya. Yang kita itu punya banyak pelatihan ekspornya, kemudian pelatihan termasuk packaging ya, desain produk, kita ada namanya klinik desain di Grogol, di Katekan, itu juga tidak dikenakan biaya. Budi memaparkan bahwa ekspor nasional tumbuh 6,69% sepanjang Januari hingga Mei 2025 dengan target tahunan sebesar 7,1%. Nilai ekspor UMKM juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian 1 triliun rupiah selama periode tersebut.
Program Fleksi diharapkan dapat mendorong UMKM Indonesia menjangkau pasar luar negeri dengan pendekatan yang lebih strategis, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menjalin kerjasama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Kolaborasi ini diarahkan pada pelatihan dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan bersama Kementerian Ketenagakerjaan resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemnaker Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat program pengembangan koperasi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa kerjasama ini akan difokuskan pada peningkatan kompetensi pengelola Kopdes ke Merah Putih yang jumlahnya ditargetkan mencapai 80.000 unit di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Menkop ingin para buruh dan pekerja memiliki ruang untuk mengelola masa depannya dengan adanya pelatihan sertifikasi dan kompetensi. Kesepakatan yang kita dengar hari ini punya 3 pijakan di sini. Yang pertama, fasilitasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk para pengurus dan pengelola koperasi. Karena kita percaya bahwa koperasi yang kuat harus dimulai dari sumber daya manusia koperasi yang juga kompeten, profesional, dan mau terus belajar, terutama mengadopsi berbagai perkembangan yang terjadi. Yang kedua, pengembangan koperasi pekerja dan koperasi serikat pekerja buruh. Kita ingin para buruh dan pekerja punya ruang untuk mengelola masa depannya sendiri. Dan yang ketiga, pendirian dan pengembangan koperasi bagi para pengemudi dan kurir, terutama yang bergerak di layanan berbasis aplikasi. Karena mereka ini adalah tulang punggung logistik masa kini dan masa depan. Tapi seringkali berada di luar jangkauan perlindungan. Karena itulah melalui koperasi, kita ingin mereka punya suara, punya wadah, dan punya posisi tawar atau daya tawar. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengatakan dari pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80.000, maka dapat menyerap 2 juta pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu program strategis dapat memberikan solusi dan impact baik untuk kedepannya. Baru saja kita sudah melaksanakan MOU, kita nanti akan ada 80.000 koperasi desa Merah Putih, maka estimasinya itu akan menyerap lebih dari 2 juta orang. Dan memang ini adalah salah satu solusi yang luar biasa menurut saya, bagaimana satu program strategis dari Pak Presiden itu ternyata bisa memberikan impact gitu ya, dalam hal pemberdayaan ekonomi, kemudian juga termasuk solusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Nah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita siap mensupport dengan Nantinya, skema awal kerjasama meliputi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pengelola koperasi yang difasilitasi oleh Kemnaker melalui Balai Pelatihan milik pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pelatihan akan mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi termasuk dukungan sarana digital. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polres Garut gelar fashion show penyamaran personil. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sebanyak 1.088 sapi perah bunting dari Australia tiba di Indonesia pada 28 Juni 2025. Hal ini sebagai bagian dari program percepatan produksi susu dan daging nasional. Bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional. Kedatangan sapi tersebut difasilitasi oleh PT Santosa Agri Indo Lestari, anak perusahaan Japfa, bekerja sama dengan PT Greenfield Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, dan Koperasi Sukamakmur. Kedatangan sapi perah bunting dari Australia ini sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi susu nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menyatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat
mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional atau P2SDN. Saat ini produksi susu segar dalam negeri atau SSDN baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton per tahun. Kehadiran sapi impor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto menyerahkan Akta Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih kepada 326 desa di Kabupaten Serang, Banten. Seluruh Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Serang dipastikan sudah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi. Sebanyak 326 koperasi desa atau Kopdes Merah Putih yang ada di Kabupaten Serang, Banten secara resmi menerima Akta Badan Hukum Koperasi dari Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Penyerahan akta ini menandai bahwa seluruh Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Serang sudah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi secara legal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Mendes PDT menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pertama kita apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Serang, kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran. Alhamdulillah menjelang launching oleh Bapak Presiden tanggal 19 Juli nanti Kabupaten Serang sudah 100% berbadan hukum. Itu artinya memastikan bahwa semua desa sebanyak 326 desa di Kabupaten Serang koperasi ini sudah berdiri dan sudah bisa mulai untuk melakukan bisnisnya melalui permodalan yang nanti memang akan disusun bisnisnya oleh koperasi masing-masing, langsung diusulkan kepada Bank Himbara. Nanti Bank Himbara akan mengucurkan modal dengan bunga yang rendah untuk siklus bisnis yang ada di koperasi Desa Merah Putih. Sementara Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menyampaikan bahwa dengan beroperasinya Kopdes Merah Putih di wilayahnya, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat desa. Tentu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran yang telah menyelesaikan sehingga badan hukum untuk 326 desa sudah kita dapatkan. Dan kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Menteri Desa, kemudian Menteri Koperasi yang sudah diwakili, kemudian Pak Menteri Hukum, Pak Wakil Gubernur yang hari ini sudah hadir di sini dalam rangka penyerahan akte badan hukum bagi para kepala desa. Yang buat Ibu optimis Kopdes ini berhasil di Serang apa? Karena begini, koperasi desa itu kan tidak hanya satu lembaga yang mengakomodir semuanya kebutuhannya. Jadi saya yakin dengan kementerian lembaga turun semua dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, maka saya yakin ini akan berhasil. Dengan penyerahan akta badan hukum ini, pemerintah mendorong koperasi desa menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di Lapangan Monumen Nasional Jakarta pada Selasa pagi 1 Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara Hari Bayangkara ke-79 berlangsung hikmat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara sebagai inspektur. Upacara HUT Bayangkara ke-79 mengusung tema Polri untuk masyarakat yang menekankan komitmen kepolisian dalam melayani dan juga melindungi masyarakat. Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai tamu undangan, diantaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Wakil Presiden Indonesia Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, istri almarhum Gus Dur Siti Nurbaya Wahid yang didampingi Yeni Wahid, serta sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dengan ribuan warga memadati sekitar lokasi upacara. Acara juga dimeriahkan dengan parade defile yang melibatkan seluruh unsur Polri, Satpam, perwakilan masyarakat, buruh, hingga siswa sekolah. Upacara Hari Bayangkara menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Polri selama 79 tahun dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah air. Dari Jakarta, Gia Nabila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah kesatuan dan anggota Polri dalam upacara Hari Bayangkara ke-79. Penghargaan tersebut yakni Nugraha Sakanti diberikan kepada 7 satuan Polri, sementara Bintang Bayangkara Nararia diberikan kepada 3 anggota Polri yang dinilai berjasa dalam melaksanakan tugas. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 2 keputusan Presiden, yakni Keputusan Nomor 49 PK Tahun 2025 dan Nomor 50 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan kepada kesatuan dan personel Polri. Hal ini disampaikan Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Kosasih dalam upacara HUT Bayangkara ke-79. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada kesatuan yang telah berjasa di bidang tugas kepolisian dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan kepolisian sebagai penghargaan atas jasanya di bidang tugas kepolisian yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 TK Tahun 2025, Nomor urut 1, Itwasum Polri, 2, Baintelkam Polri, 3, SSDM Polri, 4, Divisi Humas Polri, 5, Divisi Propam Polri, 6, Polda Aceh, 7, Polda Sumatera Selatan, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Terdapat 7 satuan Polri yang menerima penghargaan, yakni Itwansum Polri, Baintelkam Polri, ESDM Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Selatan. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 anggota Polri atas dedikasi, keberanian, dan ketabahan yang melampaui tugas kewajiban. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dan dalam menyambut HUT Bayangkara ke-79, sejumlah harapan serta pesan disampaikan beberapa tokoh, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Ketua KPK Setio Budianto, hingga Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Polri dinilai selalu menunjukkan komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik bagi negeri, serta diharapkan semakin dicintai oleh masyarakat karena pengabdiannya. Di momentum HUT Bayangkara ke-79, sejumlah harapan serta pesan disampaikan beberapa tokoh. Mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, Ketua KPK Setio Budianto, hingga Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang juga menekankan pentingnya sinergitas bersama Polri dalam mensukseskan berbagai cita-cita bangsa Indonesia. Ia menerangkan bahwa momentum peringatan Hari Bayangkara ke-79 diharapkan semakin meneguhkan komitmen Polri untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Semoga Polri yang presisi senantiasa terus memberikan pelayanan yang terbaik, berintegritas, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menjamin terciptanya masyarakat yang aman dan tertib. Sinergitas TNI dan Polri merupakan simbol kemitraan yang tangguh sebagai komitmen mendukung percepatan pembangunan nasional. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan bahwa TNI akan terus bersinergi dengan Polri dalam memberikan perlindungan dan juga pengayoman terhadap masyarakat. Dengan begitu, kestabilan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat akan selalu terwujud. Selain itu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-79. Jaksa Agung berharap Polri akan terus mengayomi dan jadi pelindung bagi masyarakat. Hal itu tercermin dari tema yang diusung dalam HUT Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk masyarakat. Semoga momentum ini Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa. Dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan pengabdian tanpa henti, mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, jayalah
Bayangkara untuk Indonesia Emas. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan Polri ke depan diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga diharapkan terus menjaga profesionalisme dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa Polri selalu menunjukkan komitmennya memberikan pengabdian terbaik bagi negeri. Menurutnya, hal ini terbukti dari pelayanan kepada masyarakat dan penindakan hukum yang selama ini dilakukan. Ia berpandangan hal itu patut diapresiasi setinggi-tingginya, sebab hingga usia yang ke-79, Polri tetap konsisten akan hal tersebut. Kami berharap di usia ke-79 ini, Polri terus memperkokoh komitmen dalam membangun kepercayaan publik, menjadi teladan dalam penegakan hukum yang bersih, serta menjadi mitra strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, Ketua KPK menyampaikan harapannya ke depan agar Polri terus memperkokoh komitmen dalam membangun kepercayaan publik, menjadi teladan dalam menegakkan hukum yang juga bersih serta menjadi mitra strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Ucapan selamat Hari Bayangkara ke-79 juga datang dari Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat. Ketua Dewan Pers berharap Polri semakin dicintai oleh masyarakat karena pengabdiannya kepada negeri yang selalu konsisten. Ia menerangkan bentuk komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat semakin menunjukkan kredibilitas Polri. Semoga ke depan Polri semakin dicintai rakyat karena kredibilitasnya, karena layanannya kepada masyarakat, sehingga Polri menjadi pintu pertama yang diketuk oleh rakyat, tempat rakyat mengadu ketika ada persoalan-persoalan. Bukannya mereka takut pada polisi, tapi hendaknya polisi justru dicintai dan dekat dengan hati rakyat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelayanan terbaik yang diberikan selama ini akan membuat Polri menjadi pintu pertama yang diketuk oleh rakyat. Bahkan tempat rakyat mengadu ketika ada persoalan-persoalan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo menghimbau polisi untuk tetap profesional dan berpihak pada rakyat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepolisian yang bersih, tangguh, dan dicintai masyarakat. Dalam upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara di Monumen Nasional Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh anggota kepolisian agar menjadi sosok yang profesional, bersih, dan berpihak pada rakyat. Prabowo menekankan pentingnya polisi yang melindungi dan membela masyarakat, khususnya kelompok lemah dan tertindas. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan negara yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan. Ia menekankan peran kepolisian yang kuat dan dicintai rakyat sebagai kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut. Polisi diminta selalu hadir di tengah masyarakat dan melayani sepenuh hati. Saudara-saudara sekalian, cita-cita kita adalah suatu negara di mana seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Saudara-saudara, lanjutkan perjuangan ini, jaga kepercayaan rakyat, selalu sekali lagi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi,
Selamat Hari Bayangkara ke-79. Jadilah insan Bayangkara yang rastra sewa kotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat. Prabowo juga mengingatkan agar seluruh anggota kepolisian menjaga kepercayaan rakyat dan mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya. Ia menutup pesannya dengan harapan agar polisi Indonesia menjadi Bayangkara sejati yang mengabdi untuk kejayaan bangsa dan dicintai rakyatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prabowo meminta kepolisian Indonesia selalu hadir di tengah masyarakat dan merasakan penderitaan rakyat. Kepala negara menegaskan, Polri harus prioritaskan kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa polisi Indonesia harus berbeda dari aparat di negara maju yang sudah makmur. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Monas, Jakarta, ia meminta Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan merasakan langsung kesulitan rakyat. Prabowo mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan kesejahteraan dan keadilan. Polisi yang dicintai rakyat adalah yang membela kelompok paling rentan, dan ia mengapresiasi peran Polri dalam berbagai program nasional, termasuk peningkatan produksi jagung dan makanan bergizi gratis. Meski menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, Prabowo menekankan bahwa keteguhan dan empati menjadi kunci kekuatan Polri. Ia menutup pidatonya dengan mengajak polisi untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, beragam aksi dan atraksi disajikan oleh Polri untuk masyarakat dan juga para tamu undangan dalam rangkaian HUT Polri 2025. Salah satunya ialah pengibaran bendera Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan seragam dan baret hitam berkibar di angkasa biru. Dalam rangkaian acara ulang tahun Polri yang ke-79, beragam aksi dan atraksi disajikan oleh Polri untuk masyarakat dan juga para tamu undangan. Salah satu hal yang menarik ialah adanya bendera bergambar Presiden Prabowo Subianto yang berkibar di angkasa biru kawasan Monas pada Selasa 1 Juli 2025. Kibaran ini dilakukan oleh 5 orang penerjun Polri yang menampilkan foto Prabowo dengan menggunakan seragam dan baret hitam sembari pose memberikan hormat. Dan inilah bendera Presiden Republik Indonesia yang telah berkibar di angkasa biru. Selain itu, ada pula atraksi peluncuran asap merah dan putih yang dilakukan oleh 3 orang penerjun payung, di mana merah melambangkan darah dan putih melambangkan tulang sesuai dengan warna bendera Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam semangat menjaga persatuan dan merawat kebinekaan bangsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menggelar kegiatan doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Senin 30 Juni 2025 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan doa bersama yang diinisiasi oleh SSDM Polri dihadiri oleh sedikitnya 1.200 peserta lintas agama yang terdiri dari anggota TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan unsur masyarakat umum.
Tak hanya itu, panitia juga menghadirkan 200 anak yatim piatu dari berbagai agama sebagai simbol kepedulian sosial dan kebersamaan lintas iman. Dalam sambutannya, Karodal Pers SSDM Polri, Brigjen Pol Ertel Stepan, selaku Ketua Penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi nyata dari tema besar Hari Bayangkara tahun ini, yakni Polri untuk masyarakat. Juga memupuk kebersamaan semua elemen bangsa. Hadir di tengah-tengah kita tokoh muda moderat nasionalis, yaitu Ustadz Dr. Adi Hidayat LC.MA, PhD, yang akan memberikan ceramah kebangsaan kepada kita semua. Hadirin yang kami muliakan, untuk memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa Indonesia semakin maju, serta seluruh rangkaian kegiatan peringatan ke-79 Hari Bayangkara, baik tingkat pusat maupun kewilayahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga niat dan langkah kita sekalian diberikan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang turut diisi dengan ajang sana, lomba-lomba edukatif, pertandingan olahraga, bazar UMKM, dan puncaknya adalah upacara peringatan yang akan digelar secara terpusat pada 1 Juli 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Sebagai bagian dari kegiatan spiritual, para tokoh agama hadir memimpin doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, antara lain dari unsur Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, dalam ceramah kebangsaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, disampaikan apresiasi atas inisiatif mulia Polri dalam merawat persatuan bangsa melalui ruang doa lintas agama. Tidak boleh ada tapak-tapak tanah di negara kesatuan Republik Indonesia itu kecuali di dalamnya ada Polri dengan nilai-nilai kebaikan yang siap menjaga. Maka kita dorong TNI Polri-nya kompak, kuat, dibersamai ulamanya. Kalau sudah berkumpul di hari ini, TNI-nya, Polri-nya, ulamanya, tokohnya, rohaniawannya, kita semua dalam lautan karpet kebiruan untuk menyambung keindahan alam langit Indonesia yang kita gali. Kalau belum ada keinginan kuat untuk mewujudkannya, dengan cara apa lagi dan berapa lama lagi kita difasilitasi untuk menyongsong Indonesia emas yang kita cintai. Kegiatan doa bersama ini menjadi simbol kuat kolaborasi dan semangat kebangsaan lintas sektoral dalam menjaga harmoni, sekaligus mempertegas bahwa Polri hadir bukan sekedar sebagai penjaga keamanan, tetapi juga perekat kebinekaan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polres Garut menggelar lomba fashion show penyamaran unik yang penuh gelak tawa. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Garut dengan diikuti puluhan anggota dari berbagai satuan fungsi dan polsek jajaran yang beradu kreativitas dalam menyamarkan diri. Para peserta tampil mencuri perhatian dengan berbagai kostum dan gaya yang tidak biasa, mulai dari penyamaran sebagai penjual cilok, tukang ojek online, hingga emak-emak komplek yang modis. Kreativitas dan totalitas peserta memukau para juri sekaligus mengundang tawa para penonton yang memadati lokasi kegiatan. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyampaikan bahwa lomba ini digelar sebagai bentuk hiburan internal yang juga bertujuan meningkatkan kekompakan serta kemampuan improvisasi anggota dalam bertugas, khususnya dalam penyamaran atau undercover operation. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan hadiah menarik kepada para pemenang. Juara pertama mendapatkan hadiah kulkas, disusul juara kedua dengan hadiah televisi dan hadiah hiburan lainnya untuk peserta terfavorit dan paling menghibur. Acara berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, menjadi momen yang tak hanya mempererat hubungan antar anggota, tetapi juga memperkuat semangat Bayangkara dalam melayani dan juga mengayomi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kurir COD dianiaya usai antar paket. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Badan Narkotika Nasional yang memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap 33 kasus perkara selama 5 bulan terakhir
yang di dalamnya melibatkan 78 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 592,85 kg dan 471 butir narkotika berbagai jenis ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Dengan dihadiri jajaran kementerian, kejaksaan, kepolisian, dan stakeholder terkait, hari ini Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba di kawasan Kampung Boncos Palmerah, Jakarta Barat. Barang bukti narkotika berbagai jenis dari ganja, sabu, pil ekstasi, dan psikoterapika lainnya. Ini merupakan hasil ungkap kasus 33 kasus kejahatan narkotika yang di dalamnya melibatkan 78 tersangka. Sebelumnya barang bukti narkoba ini didapat dari pengungkapan kasus narkotika selama 5 bulan terakhir di wilayah Riau, Sumatera Utara, Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti ini terlebih dahulu dilakukan uji lab guna memastikan bahwa narkoba yang dimusnahkan ini merupakan murni narkotika yang mengandung zat kimia berbahaya. Total barang bukti yang dimusnahkan hari ini seberat 592,85 kg dan 471 butir narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator milik BNN. Ada 34 kasus kalau tidak salah ya. Itu operasi kita di antar pulau, antar provinsi. Jadi kita rata-rata kemarin itu dari bulan April sampai Juni, selain kita melakukan operasi di perairan, kita bersama-sama Bea Cukai melakukan operasi di darat untuk memutuskan mata rantai supply. Dari mulai mereka masuk pintu masuk ke Indonesia, lalu kemudian transportasi menuju ke pasar. Jadi kita memang semua kita sisir. Alhamdulillah ya kita diberikan ya kemudahan untuk itu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya sebenarnya yang kita tangkap, tapi berapa dampaknya kita merusak jaringan itu lebih penting. Selain itu, usai memusnahkan barang haram tersebut, BNN juga menggelar bakti sosial di kampung salah satu zona merah narkotika tersebut dengan membagikan sembako kepada warga sekitar. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pengendara ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Korban diketahui bernama Indra M. Rashid, 27 tahun, asal Kabupaten Nagan Raya, Aceh, ditemukan tewas dengan kondisi luka berat di bagian kepala usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi mata, dirinya sempat mendengar suara yang cukup kencang saat peristiwa terjadi. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor matic dengan nomor polisi B6388 UPC sudah tergeletak di bahu jalan. Namun saksi sempat melihat ada 2 kendaraan yang berhenti di belakang korban. Seketika kendaraan tersebut pergi, diduga korban sempat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 yang melarikan diri. Di lokasi kejadian nampak pula serpihan kendaraan roda 4 yang pecah. Lagi nyambung kabel di sono kan, kita dia cuma dengar ledakan helm doang tuh, jatuh apa keinjak kita juga kurang tahu. Soalnya kita juga jauh dari sono, kalau kejadiannya kita juga nggak lihat, cuma dengar suara ledakan itu doang. Apa entah ketabrak apa jatuh kita juga kurang tahu juga. Ada berhenti 2 mobil, yang satu udah pasang ajar cuma lanjut lagi jalan lagi. Oh berarti ada kemungkinan ditabrak mobil juga bang ya? Iya kemungkinan. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit rumah warga rusak tertimpa tebing pembatas tanah di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian tersebut, salah satu penghuni yang tengah sakit lumpuh tertimpa reruntuhan material longsor. Video amatir memperlihatkan seorang warga tengah lumpuh berhasil dievakuasi dari material longsor akibat kejadian bencana longsor yang menimpa rumahnya di Jalan Raya Antam Pongkor Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Tebing penahan tanah mengalami jebol akibat terhantam material longsor. Longsor kecil kerap kali terjadi, bahkan longsoran tersebut sudah kali kedua terjadi, bahkan sampai saat ini belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini ada sekitar 13 jiwa dari 3 kartu keluarga yang menetap di kediaman tersebut. Bahkan saat ini para korban memilih bertahan lantaran tidak adanya tempat tinggal yang layak untuk digunakan. Ya, hujan rintik-rintik waktu malamnya mas, hujan rintik-rintik hujan. Tapi kan nggak tahu tiba-tiba longsor waktu azan subuh, mendekati azan subuh. Ya emang sering, ini longsor yang kedua kali, waktu dulu yang sebelah sana longsor tuh. Ini yang kedua kali, longsor yang kedua kali. Soalnya rawan longsor, soalnya di atasnya nggak ada irigasi air buat pembuangan air. Jadi airnya numpah ke sini. Iya, keluarga ya. Ya yang pertama, waktu pertama longsor dari situ Ibu Lili, waktu pertama kejadian tertimpa longsor, alhamdulillah selamat. Yang sekarang longsor kalau saya, saudara saya di sini. Tapi alhamdulillah selamat, gak apa-apa. Cuma ketimpa ini kuin-kuin ini doang. Kuin-kuin tembokan dari arah sana. Ya kalau kerugian sih minimal kurang inilah kalau masalah total. Intinya kalau saya pribadi pengen beres lagi aja, rapi lagi. Sebelum jalan dibenerin, rumah juga harus beres. Oke, sejauh ini ada perhatian khusus gak sih dari pemerintah? Ya kalau masalah itu kurang tahu sih. Tapi belum ada perhatian yang datang gitu dari BPBD? Udah ada tadi dari aparat desa, dari kecamatan, dari Damramil, Kapolsek udah kesini ke lokasi nyurupai udah ada. Oke, tapi belum ada bantuan-bantuan? Ya, RW, kalau bantuan sembako belum ada. Ya harapannya jalan bener lagi, rumah bener lagi, irigasi yang di atas, maksudnya air ngalir lancar. Nggak seperti itu contohnya kesini numpahnya. Pihak keluarga berharap agar segera adanya bantuan dan perbaikan kediaman rumahnya, mengingat saat ini belum adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang kurir ekspedisi mengalami tindak kekerasan saat mengantarkan paket dengan metode COD di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Madura pada 30 Juni 2025. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka-luka dan kasusnya kini dalam penanganan Polres Pamekasan. Insiden terjadi saat kurir bernama Irwan Siskianto, 22 tahun, mengantarkan paket berupa telepon genggam yang dibeli melalui platform TikTok kepada pemesan atas nama Arif atau Aik. Paket diterima dan dibayar tunai oleh istri pelaku. Namun setelah dibuka, istrinya menganggap barang tidak sesuai pesanan lalu menghubungi Arif. Arif yang datang kemudian langsung memaksa kurir mengembalikan uang pembayaran. Saat korban menjelaskan prosedur pengembalian, Arif malah melakukan penganiayaan dengan mencekik leher korban hingga mengeluarkan darah dari mulut. Uang pembayaran juga dirampas dan korban mengalami luka-luka. Korban kini melapor ke Polres Pamekasan dan kasus kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi mengimbau masyarakat untuk menyalurkan keluhan pesanan online melalui jalur resmi tanpa melakukan tindakan kekerasan pada kurir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 unit mobil mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Simpang Pematang, Lampung pada 1 Juli 2025. Akibatnya pengemudi salah satu kendaraan tersebut tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat mobil Daihatsu Terios yang dikemudikan Dwi, 53 tahun, melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Diduga akibat pindah jalur, kendaraan ini bertabrakan dengan mobil Toyota Kijang dari arah berlawanan. Akibat benturan keras, Dwi meninggal dunia di tempat kejadian. Sedangkan 3 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kedua mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan dan saat ini petugas masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan keterangan saksi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berpura-pura menjadi penghuni kos, pasangan kekasih bobol motor penghuni kos lain di Jalan Hemat Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sempat ngekos selama 2 hari dan membayar uang muka, pasangan ini berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik korban. Inilah rekaman kamera pengawas sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Hemat 3, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria bertopi merah dan mengenakan kaos putih berhasil membobol sebuah motor Matic jenis Honda Beat milik penghuni kos lain.
Menurut keterangan korban saat pelaku melancarkan aksinya, korban sang pemilik motor sedang pergi ke Bogor bersama istrinya. Korban baru sadar setelah diberitahu penjaga kos yang mengira korban pergi. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini sebelumnya sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bersama kekasihnya dengan santai turun ke parkiran, mematahkan kunci stang motor incarannya dengan menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar kos. Bahkan pelaku sempat mengunci kembali pagar kos sebelum keluar dan membawa kabur motor milik korban. Diduga pelaku merupakan komplotan sebab ada 2 pria lain yang menunggu di depan gang ketika mereka melancarkan aksinya. Ini hasil keterangan dari penjaga kos. Jadi si pelaku ini dia masuk kos sini tuh sekitar Jumat sore atau Jumat malam, saya kurang tahu. Jadi pelakunya ini sepasang, ya entah sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Dia cuma 2 hari. Terus begitu diperiksa juga sama pihak kepolisian, kamar pelaku ini ditemukan juga sejumlah barang bukti yang mengarah kepada narkoba. Ternyata di luar sana ada lagi pelaku, 2 orang yang nunggu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan meminta keterangan para saksi dan memeriksa sejumlah kamera CCTV di lokasi. Kasusnya kini tengah ditangani pihak kepolisian, di mana berdasarkan informasi sementara dari korban, dari hasil olah TKP sebelumnya, pihak kepolisian menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditepati oleh kedua pelaku. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai tindak pelecehan seksual anak di Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan seorang guru ngaji terhadap para santrinya. Polisi terus mendalami motif dan modus pelaku dalam menjalankan aksi bejatnya. Sementara orang tua korban berharap kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Salah satu orang tua korban pelecehan seksual anak di Tebet, Jakarta Selatan, angkat suara atas terjadinya tindakan keji yang menimpa anaknya oleh pelaku berinisial FA yang berprofesi sebagai guru ngaji. Ditemui di kediamannya di lokasi tak jauh dari rumah tersangka, korban anaknya itu setidaknya mengalami 2 kali pelecehan oleh tersangka di tahun 2024. Saat itu anak korban masih ikut pengajian bersama tersangka. Modusnya tersangka telah berusia parubaya, menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi tentang hadas besar dan kecil. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Itu udah ada rame-rame di Jalan K, di kediaman pelaku. Pas sorenya itu anak saya main sama anak korban ini. Nah, karena saya udah dengar nama ibunya kan sama bapaknya lah. Saya tanya, "Dek, kemarin malam ada masalah apa kok rame-rame Jalan K? Kayaknya ada bapakmu sama ibumu." Saya bilang, "Ini Om, ada Ustadz Fadila itu pelecehan seksual." "Kamu juga ya?" "Iya Om." "Kasihan," kata dia gitu. "Oh ya sudah, saya pesanlah sama anak saya, main jangan jauh ya, dekat situ aja." Juga, nah, saya lagi makan nasi kotak di atas, istri saya sama anak saya di samping. Nah, saya tanya, "Dek, nah, ayah mau tanya, jujur aja kalau sayang sama ayah sama mama, pernah nggak digitunya lagi kemarin malam rame-rame itu sama Ustadz Fadila itu?" "Pernah ayah, sumpah demi Allah saya selaku ayah korban dari anak saya, jantung saya kalau pakai baut akan copot." Para orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap ustadz yang mengisi pengajian di kompleks atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang lansia warga Pekon Sri Purnomo, Kabupaten Tanggamus, Lampung diserang seekor buaya di tepi Sungai Wai Semaka pada Senin 30 Juni 2025. Akibat serangan buaya tersebut, korban meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke puskesmas sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Korban bernama Wasim 80 tahun diduga turun ke sungai untuk buang air usai membersihkan rumput di kebun belakang rumahnya yang berbatasan langsung dengan sungai. Tiba-tiba seekor buaya besar muncul dan langsung menyeretnya ke tengah sungai. Warga yang melihat kejadian histeris dan berusaha menyelamatkan korban dengan melempari buaya menggunakan batu dan kayu.
Buaya akhirnya melepaskan tubuh korban, namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jenazahnya langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Warga berharap pemerintah segera menangani kemunculan buaya liar yang kian meresahkan dan membahayakan warga sekitar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya dari 4 pendaki yang sempat dikabarkan tersesat, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin 30 Juni 2025. Penemuan ini mengakhiri kekhawatiran keluarga dan menjadi titik terang setelah pencarian intensif dilakukan. 4 remaja yang tersesat di Gunung Batu Karu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, akhirnya berhasil ditemukan dengan selamat dan dievakuasi oleh tim petugas SAR Bali dan masyarakat setempat. Keempat pendaki ini bernama Ketut Gani Sandiago 18 tahun, Danielo Cristiano Baskoro Sebulan 16 tahun, Happy Ratna Utami 18 tahun, dan Nika Dik Sintia Dewi 18 tahun. Keempatnya berangkat dari Denpasar dan memulai pendakian dari jalur desa Pujungan berdasarkan motor yang terparkir, namun selanjutnya tak ada kabar. Diketahui tim SAR mendapatkan informasi adanya pendaki tersesat dari orang tua korban yang mendapatkan kabar langsung melalui handphone dan sudah berada di daerah Sarin Buana, Pura Jatiluwi. Para pendaki berhasil dievakuasi sekitar pukul 9:15 WITA dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 orang korban yang terseret ombak di Pantai Sumedang, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada 30 Juni 2025 pukul 14:05 waktu Indonesia bagian Barat dengan jarak 200 meter dari titik lokasi hanyut. Sebelumnya pada Minggu 29 Juni 2025, laporan kejadian diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang dari masyarakat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Diinformasikan telah terjadi 4 orang hanyut pada saat berenang di Pantai Sumedang, Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, masyarakat berhasil menemukan 3 orang selamat dan 1 orang lainnya belum ditemukan. Masyarakat melalui BPBD Pesisir Selatan langsung menghubungi Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang untuk meminta bantuan pencarian. Merespon laporan tersebut, tim Rescue Unit Siaga SAR Pesisir Selatan diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 20.05 waktu Indonesia Barat dengan membawa peralatan berupa perahu karet, mopel, aqua eye, peralatan SAR air, dan peralatan medis. Di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan potensi SAR gabungan yang terdiri dari personel kepolisian, TNI, BPBD Pesisir Selatan, dan masyarakat yang dilanjutkan dengan pencarian. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur SAR yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, 2 anggota geng motor yang diduga terlibat aksi tawuran yang menyebabkan seorang remaja tewas ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Sunggal. Kedua pelaku masing-masing berinisial RS dan ABS ditangkap petugas di kediamannya masing-masing di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu malam. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka RS karena berusaha melawan saat ditangkap di rumahnya di Jalan Orde Baru, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku juga diketahui terlibat dalam kasus pembegalan terhadap pengendara sepeda motor di Jalan PDAM Tirta Nandi, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 16 Juni 2025 lalu. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan pada Senin sore mengatakan, kedua pelaku merupakan anggota geng motor yang kerap melakukan aksi begal di wilayah Deli Serdang dan juga Medan. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka bersama 6 rekannya lain tergolong sadis. Dengan menggunakan senjata tajam, para anggota geng motor ini mengancam para korban yang melawan. Geng motor RNR yang pada bulan Oktober tahun 2024 juga melakukan tawuran yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Dalam proses pengejaran, beberapa kelompok yang belum tertangkap ini juga melakukan tindak pidana yang lain, yaitu pada tanggal 16 Juni 2025 melakukan pencurian dengan kekerasan. Modus memotong korban jalan raya, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor. 2 dari yang ditangkap, 1 masih berumur 17 tahun.
Dari penangkapan kedua tersangka, petugas menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.